Di balik gelapnya jalan, muncul sosok pria tua dengan baju compang-camping, duduk memunggungi rumah dan memukul-mukul balik itu selama 15 menit. Tok, tok, tok. Hai guys, balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rumpot. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan tonton video kita sampai habis. Oke, sudah lama aku nggak nemenin malam-malam kalian. Entah cerita misteri, kriminal, sejarah, atau apalah gitu ya. Udah berapa lama ya aku nggak nemenin nih? 3 bulan? 6 bulan? Apa? Setahun? Ya, lumayan lama lah ya. Dan sekarang malam ini nih aku bakal ngebuat malam kalian itu cukup merinding nih guys, sama kisah-kisah misteri. Udah penasaran belum nih aku mau ngebahas tentang apa? Nah, tapi nih guys, kalau kita ngebahas tentang kisah mistis atau kita mau ngebahas tentang kisah misteri, nggak bisa dipungkiri ya kalau masyarakat Indonesia itu masih sangat kental sama hal-hal yang berbau klinik, mau itu kisah misteri atau cerita-cerita hantu, bener gak? Seperti contohnya ya kayak suku atau bahasa yang ya yang kita tahu di Indonesia ini cukup beragam ya guys ya. Sama aja nih sama jenis-jenis hantu yang ada di Indonesia. Banyak juga ragamnya guys. Hampir setiap daerah ini punya urban legend lah ya di Indonesia. Kalau di Jakarta tuh kayak contohnya si Manis Jembatan Ancol tuh ya kan. Nah sekarang aku mau ngebahas tentang cerita hantu yang berasal dari kota Madiun nih guys. Siapa nih yang di sini orang Madiun nih guys? Kalian pasti tahu nih tentang kisah hantu yang bakalan aku bahas malam ini. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke kisah hantu Tok-Tok di Kota Madiun. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau minta maaf dulu nih sama kalian kalau tempat atau desa yang bakal aku ceritain ini namanya aku privasikan ya. Kita sebut aja desa ini adalah Desa X. Nah guys, tadi kan aku udah sempet nyebutin ya namanya hantu Tok-Tok. Makhluk ini bukan plesetan dari sebuah aplikasi ya, tapi memang kehadirannya itu ditandai dengan suara tok-tok. Bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut, nama makhluk ini sama sekali nggak ada lucu-lucunya nih guys. Terornya begitu menakutkan di Desa X tersebut. Desa X ini masih berupa pemukiman kampung khas Madiun yang berdampingan dengan sawah-sawah gitu guys. Selain lingkungan yang masih cukup asri, para masyarakat yang ada di desa tersebut mempunyai kebiasaan nih guys, suka nongkrong di teras rumah. Karena itu juga kebanyakan rumah-rumah di Desa X ini punya bale-bale nih. Bahasa kalau di sini bale-bale, kalau di sana apa deh kagak tahu. Pasti kalian tahu nih, bale-bale itu kayak bangku dari kayu yang panjang gitu. Biasanya tuh ditaruh di depan-depan teras rumah. Biasanya nih masyarakat di situ tuh sering banget nih guys, ngopi di bale, ngobrol di bale, bahkan tidur di bale. Dan keberadaan bale-bale inilah yang melekat dengan teror hantu Tok-Tok di Madiun yang meneror lingkungan rumah desa tersebut. Menurut masyarakat sekitar Desa X itu, hantu Tok-Tok ini memiliki wajah atau wujud seorang pria tua dengan baju compang-camping, penutup kepala lusuh, dan wajahnya yang pucat. Dia dikatakan muncul setiap pukul 1 dini hari ke rumah yang memiliki bale-bale ini guys. Hantu itu akan mengetuk bale-bale sehingga terdengar bunyi tok, tok, tok. Yang kemudian menjadi tanda kehadirannya di sebuah rumah yang membuat masyarakat desa itu semakin khawatir. Teror ini merata nih guys di tiap rumah yang memiliki bale-bale di beberapa daerah di Madiun itu. Satu persatu rumah warga didatangi nih guys setiap malam secara bergiliran. Semua rumah akan disembangi oleh sosok ini
di jam yang sama dan hanya mengetuk-ngetuk balenya sepanjang malam. Dan ternyata guys, nggak hanya sekedar suara aja nih. Ada salah satu saksi mata yang melihat sosoknya juga. Kita sebut aja salah satu orangnya itu namanya Pak Junaidi ya. Nah, ketika tahu sudah giliran rumahnya disambangi sama sosok tersebut, Pak Junaidi ini memilih untuk terjaga nih guys sepanjang malam untuk menunggu kehadiran hantu tok-tok ini. Dan benar aja guys, tepat pada pukul 1 dini hari, di balik gelapnya jalan, muncul sosok pria tua dengan baju compang-camping, duduk memunggungi rumah dan memukul-mukul balik itu selama 15 menit. Entah menggunakan apa, tapi suaranya itu jelas banget terdengar. Nah, saat itu nih guys, Pak Junaidi coba nih buat ngintip nih dari jendela. Dia pengen tahu nih yang dilakukan si hantu itu apa nih selama 15 menit. Dan ternyata itu hantu cuma ngetuk-ngetuk tuh balik doang guys. Dan menurut kesaksiannya, hantu tok-tok ini nggak jalan pergi gitu aja. Atau kayak ngetok-ngetok terus ngelakuin apa gitu di situ, enggak. Sosoknya itu tiba-tiba aja ngilang gitu guys. Ngilang. Hitungan detik udah hilang gitu aja. Dan suaranya itu secara bersamaan juga hilang guys. Sama-sama hilang. Orangnya enggak, hantunya hilang, suaranya hilang, bebarengan itu hilang. Dan dengan cepatnya hantu tok-tok ini sudah menyisir seluruh rumah dengan balai-balai di desa sebelah guys. Seperti yang sudah diduga, paginya orang desa X dihebohkan dengan pengakuan warga yang rumahnya berada di bagian depan desa nih guys. Warga itu mengaku telah didatangi oleh hantu tok-tok dan hantu tersebut melakukan hal yang sama persis dengan yang dilakukan di rumah Pak Junaidi. Mendengar hal itu, warga cemas nih guys dan khawatir, takut bakalan terjadi hal-hal yang buruk gitu di desanya. Awalnya beberapa orang berinisiatif nih guys untuk memasukkan balai-balainya itu ke dalam rumah. Karena mereka ngira tuh kalau hantu tok-tok ini cuman ngincer atau datang ke rumah yang ada balai-balainya di teras gitu atau di pekarangan rumahnya. Tapi rencana ini dicegah nih guys oleh warga desa sebelah. Mereka mewanti-wanti warga desa X untuk jangan menyembunyikan balai-balai di dalam rumah. Udah biarin aja ditaruh deh tuh di luar rumah atau di pekarangan bunga, pekarangan rumah gitu. Mereka bilang ke warga desa X untuk membiarkan balai-balai itu udah di posisinya itu aja, nggak usah dipindahin. Karena mereka tuh, karena mereka bilang itu bakalan berbahaya guys kalau balai-balainya itu dipindahin. Nah, ternyata selain kisah dari Pak Junaidi atau dari kisah masyarakat di desa sebelah, ada juga nih guys kisah dari salah satu warga X. Kita sebut aja namanya keluarga Nila ya, Nila. Nah, keluarga Nila ini rumahnya berada di tengah-tengah desa X gitu. Nggak depan, nggak belakang, di tengah-tengah nih rumahnya. Keluarganya Nila ini yakin nih rumahnya bakalan didatengin sama hantu tok-tok. Dan bener aja guys. Sebulan setelah kejadian di rumah Pak Junaidi, rumahnya si Nila ini didatengin nih guys sama makhluk tersebut. Dan singkat cerita, saat itu udah jam sekitar tengah malam lah. Ibu Nila yang saat itu berjualan kue lagi sibuk nih guys, ngebungkusin kue-kuenya gitu tuh buat dimasukin ke dalam kotak terus dijual nih besok paginya. Dan kalian mau tahu nggak guys? Tiba-tiba aja ibunya Nila ini dikagetkan sama suara tok yang cukup keras di luar rumahnya. Ibu Nila kaget nih guys dan refleks memberhentikan gerakannya yang tadinya dia lagi masukin kue-kue ke keranjang gitu buat jualan besok pagi. Dia berhenti tuh. Dan ternyata, mau tahu gak guys, pas Ibu Nilanya berhenti, suaranya itu juga berhenti. Dan saat itu juga Ibu Nila buat coba untuk, udahlah mungkin cuma halusinasi aja gitu kan. Terus dia ngelanjutin itu kegiatannya kembali gitu, masukin kuenya lagi ke keranjang gitu kan. Tapi guys, pas si Ibu Nila ini lagi mau coba ngemasukin kuenya tuh, mau tau nggak? Suara itu balik lagi muncul. Tapi kali ini berkali-kali gitu suaranya tok tok tok
dan semakin keras guys. Dan saat itu juga Ibu Nila kembali terdiam dan tubuhnya tiba-tiba aja nge-freeze, tiba-tiba aja kaku guys, nggak bisa bergerak. Dia mau coba ngeluarin suara aja tuh nggak bisa. Itu semuanya kaku guys. Dan malam itu Ibu Nila tahu bale-bale yang ada di depan rumahnya mereka tuh, yang ditaruh depan teras rumahnya itu, sekarang lagi didudukin sama sosok hantu tok-tok. Tapi Ibu Nila sama sekali nggak ada niatan untuk lari gitu, masuk kamar gitu, nggak ada guys. Melainkan Ibu Nila ini memilih untuk diam, terus ngedengerin suara ketukan itu selama 10 menit sebelum akhirnya suara tersebut berhenti. Singkat cerita, pagi harinya Ibu Nila ini langsung itu guys, nyeritain kisahnya yang dialamin sama si Nila terus sama bapaknya gitu. Diceritain itu semuanya. Dan panik deh tuh keluarganya. Emang udah kepikiran pasti rumahnya itu didatengin. Tapi nggak seserem itu kejadiannya. Dan menurut aku nih ya, kisahnya si keluarganya Ibu Nila ini udah cukup ngeri ya guys ya. Tapi ternyata teror paling parah terjadi sama tetangganya Ibu Nila. Tetangga tersebut kita sebut aja namanya Mbak Maya ya. Nah, Mbak Maya ini adalah seorang istri yang sedang ditinggal kerja suaminya ke Jakarta nih guys. Di Madiun ini dia tinggal bersama satu asisten rumah tangganya yang umurnya masih cukup muda lah guys. Si Mbak Maya ini berasal dari keluarga yang berkecukupan nih guys. Di desa X ini, dia dikenal sebagai juragan besar dan pengepul hasil panen masyarakat guys. Mbak Maya menempati rumahnya ini di ujung desa nih guys. Jadi awal di depan, tengah, ujung. Nah, di si Mbak Maya nih rumahnya di ujung nih. Kalau dia dilihat dari urutannya nih, rumah Mbak Maya inilah yang akan menjadi rumah terakhir yang didatangi oleh hantu tok-tok sebelum makhluk ini pindah ke desa lain. Selain itu, Mbak Maya juga ternyata memiliki bale-bale nih guys, yang cukup sangat besar, enggak sangat ya, cukup besar di pekarangan depan rumahnya. Bale-bale ini digunakan untuk menjemur padi sebelum digiling. Dan saat kabar hantu tok-tok mulai masuk nih guys ke desa X, Mbak Maya adalah orang yang meragukan kebenaran cerita itu dan lebih memilih untuk menghiraukan hal tersebut. Bagi si Mbak Maya, hantu tok-tok ini hanyalah karangan warga yang melebih-lebihkan saja guys. Karena menurut Mbak Maya banyak warga yang masih percaya tentang tahayul, mistis, dan klinik. Dan juga menduga hantu tok-tok nggak lebih dari seorang gelandangan iseng di Madiun yang berkeliaran di malam hari. Mbak Maya tetap nih dengan pendapatnya itu guys. Hingga akhirnya tiba giliran rumahnya lah yang didatangi oleh makhluk tersebut. Menurut pembantu Mbak Maya, malam itu Mbak Maya masih memilih untuk cuek aja nih guys. Dan lebih memilih untuk melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Nah, pada tengah malam, dengan telinganya sendiri, Mbak Maya mendengar suara ketukan itu persis ada di depan rumahnya selama beberapa menit. Saat malam itu Mbak Maya nggak bisa tidur nih guys. Dan bener aja dia shock mengetahui kalau teror itu benar-benar terjadi padanya. Keesokan harinya, karena begitu panik dan gak mau kejadian itu keulang lagi, Mbak Maya yang tadinya begitu cuek terus bodoh amat dengan kasus ini mendadak jadi parno gitu guys, jadi ketakutan gitu dia. Dia minta untuk bale-balenya itu dibakar gitu. Dan ternyata guys, tindakannya ini sempat nih dicegah oleh warga sekitar karena ya katanya tuh hantu tok-tok ini nggak akan ngedatengin rumah yang udah didatengin sama dia, jadi didatengnya cukup sekali aja gitu. Udah nggak usah lah Mbak Maya ngebakar bale-balenya itu. Jadi kayak nanti malam harusnya tuh hantu nggak ke rumahnya Mbak Maya, dia udah pindah deh tuh ke desa sebelah gitu guys. Tapi sayangnya Mbak Maya ini batu. Dia nggak mau tuh ngedengerin nasihat dari warga desa X. Dia tetap aja tegar dengan pendiriannya buat ngebakar tuh bale-bale. Ya udah karena buat ngilangin traumanya itu. Dan ternyata guys,
bener aja. Keputusan Mbak Maya ini adalah keputusan yang sangat-sangat fatal dan salah. Goyang-goyang mulu nih. Malam itu nih guys, untuk pertama kalinya hantu tok-tok datang ke rumah yang sama untuk kedua kalinya. Tapi karena bale-bale yang ada di rumah Mbak Maya ini udah dibakar, sosok ini udah nggak duduk lagi di bale-bale itu. Mau tahu nggak dia muncul di mana? Coba tebak, ayo kita main tebak-tebakan nih sekarang. Dia, si hantu tok-tok ini muncul di kamarnya Mbak Maya. Coba bayangin guys, betapa kagetnya Mbak Maya ngedenger dan ngeliat sosok tersebut duduk di tepian ranjang Mbak Maya. Coba itu, kan dibilang dikata jangan dibakar, batu kan. Nongol kan tuh depan kamar lu, nggak depan kamar, duduk di depan kasur lu, ditemenin dah tuh boboknya. Oke lanjut ya. Sosok itu posisinya tuh guys, memunggungi Mbak Maya sambil ngetuk pinggiran ranjangnya kayak. Coba, rupa dari hantu tersebut emang sesuai nih sama pengakuan warga-warga yang udah pernah ngelihat si hantu tok-tok itu. Bajunya compang-camping, terus mukanya pucet, terus ya udah tua gitu guys. Dan saat itu benar Mbak Maya benar-benar trauma dengan hal yang udah dia alamin malam itu. Dan mau tahu guys, si Mbak Maya nggak pakai basa-basi, nggak pakai babi bu, dia paginya langsung pindah dari itu rumah. Nggak pakai beres-beres tuh rumah, barang-barang yang ada di situ nggak pakai dikemas, udah didiemin aja udah di rumah di situ. Ditinggal dia doang tuh, dia sama ART-nya pindah, nggak pakai pamit sama tetangga, nggak ada, ditinggalin aja. Dan rumah itu dibiarin kosong dengan perabotan dan isinya yang masih utuh guys. Dan sepertinya keputusan Mbak Maya untuk langsung pindah adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena warga sekitar masih mendengar suara ketukan dari dalam rumahnya Mbak Maya setiap jam 1 malam. Coba tiap malam suaranya kencang nih, dikit lagi jatuh nih dia. Dah tiap malam tuh jam 1 tok 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 tok. Coba itu apa ya, nggak ganggu tetangga loh hantu tok tok. Hal ini juga ngebuat warga desa X itu takut buat ngelintas ke rumahnya si Mbak Maya karena rumahnya itu udah jadi kosong, udah jadi rumah hantu tok tok. Setiap malam bunyi tok tok. Menurut warga, hantu yang meneror kota Madiun di desa X itu sudah menemukan rumah baginya. Dan itu adalah rumahnya Mbak Maya. Hal ini juga menjawab kenapa warga desa sebelah melarang warga desa X memasukkan bale-bale ke rumahnya dan membiarkan aja tuh di luar. Kan dia tuh warga desa X sempat tuh kan ya, mau punya inisiatif buat bale-balenya dimasukin gitu kan ke dalam rumahnya, tapi desa sebelah ngelarang gitu. Udah biarin aja deh itu desa nih apa bale-balenya di depan aja gitu, biar ya ini nggak kejadian sama si kayak Mbak Maya, tiba-tiba tuh setan tuh hantu masuk ke rumah kalian, kan serem. Oke lanjut ya. Nah hantu totok ini memang nggak ngincar posisi rumahnya guys, tapi yang diincar itu adalah bale-bale yang ada di depan rumahnya. Jadi kalau bale-bale itu ada di dalam rumah, ya udah dia munculnya di dalam rumah. Jadi ya udah jangan dimasukin itu bale-bale yang ada di rumah kalian. Takut. Nah, buat kalian nih yang punya bale-bale, hati-hati. Nanti hantu tok-tok datang nih, ngetok-ngetok rumah. Assalamualaikum. Gitu. Oke guys, gimana nih dengan kisah mistis malam ini? Udah bikin bulu kuduk kalian berdiri, merinding, atau takut yang punya bale-bale tiba-tiba mau minta dibakar atau dimasukin? Jangan ya, udah biarin aja tuh bale-bale dia ada di depan rumah buat besoknya pagi ngopi gitu kan. Udah nggak usah dipikirin hantu tok-tok cuma ada di Madiun, nggak ada di Jakarta. Yang asli Madiun nih gimana nih guys? Apakah kalian punya pengalaman bertemu dengan hantu tok-tok? Coba komen di bawah. Oke, sebelum kita akhiri videonya, aku minta sama kalian yang baru gabung di sini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe,
dan share ke sosial media yang kalian punya. Aku Puput, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.